Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Intisar Muslim akan menceritakan kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin pertama dan wazir penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai titik kesempurnaan di tengah lingkungan keluarga besar Hashim. Namun, kenangan pilu selalu saja hadir dalam pikiran beliau dan membawa beliau ke masa lalu 18 tahun silam yang telah dilipat oleh perjalanan waktu. Beliau selalu teringat pengalaman itu ketika berada di tengah padang pasir sunyi di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Di hadapan beliau, ibunda beliau yang mulia Aminah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kala itu usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 tahun. 18 tahun berlalu, tapi peristiwa pilu selalu terbayang di hadapan mata beliau. Kesibukan hidup mungkin melupakan segala kesedihan beliau barang sementara waktu. Berbagai pemandangan kehidupan nan ramai di sekitar Baitul Atiq di Mekah juga tidak dapat membuat beliau melupakan peristiwa menyedihkan kematian ibunda beliau di dekat Abwa. Kini beliau berdiri di tengah sore hari nan sepi di dekat pintu masuk Mekah dengan pikiran kosong. Alam di sekitar beliau tampak sunyi dan kosong. Beliau menarik nafas dalam-dalam di tengah diam karena sedih dan lelah, hingga beliau mengumpulkan tenaga kembali di tengah keletihan, lalu berjalan pulang menuju kediaman sang paman Abu Thalib. Sementara di dalam hati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan perpisahan yang tidak akan lama lagi terjadi, karena sudah tiba waktunya beliau meninggalkan rumah yang sudah cukup menaungi beliau selama 17 tahun itu. Paman beliau, Abu Thalib, sudah cukup menanggung beban berat menghidupi anak-anaknya yang terbilang banyak. Namun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu harus pergi kemana. Ke Syam untuk sementara waktu, seperti yang diinginkan paman beliau pada pagi hari itu. Paman beliau ketika matahari terbit menuturkan tentang sebuah perjalanan yang diharapkan dapat mendatangkan penghasilan. Paman beliau menawarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kafilah dagang Khadijah radhiyallahu anha yang sebentar lagi akan berangkat ke Syam untuk memperdagangkan harta miliknya. Paman beliau mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu anha telah mendengar sifat amanah dan kebersihan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Beliau berangkat ke Syam bersama rombongan kafilah dagang. Beliau memperdagangkan harta milik Khadijah radhiyallahu anha. Selesainya urusan mereka di sana, kafilah pun kembali ke Mekah. Namun, di antara semua rombongan, hanya beliau sendiri yang diam, merasakan kesedihan ketika kafilah melintasi Abwa di tengah perjalanan pulang menuju Mekah. Sia-sia upaya rekan beliau yang membujuk beliau untuk menatap Mekah dari kejauhan, atau mengalihkan perhatian beliau dengan membicarakan apa yang tengah ia nantikan di sana, yaitu penghargaan yang akan diberikan wanita kaya raya dan mulia itu, Khadijah radhiyallahu anha, yang telah memilih beliau untuk membawa harta bendanya ke Syam. Maisarah berkata, "Aku akan segera menemui nyonyaku, lalu aku akan ceritakan kepadanya apa yang Allah lakukan untuknya melalui dirimu, karena ia pasti mengetahui keistimewaanmu itu." Beliau membiarkan Maisarah berlalu. Ketika hiruk pikuk rombongan menyatu dengan panggilan para penyambut dan juga suara unta yang menderum di tanah Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung membawa untanya menuju kediaman Khadijah radhiyallahu anha setelah bertawaf di Baitul Atiq. Khadijah radhiyallahu anha saat itu berada di rumah bersama hamba sahaya miliknya Maisarah, yang sedari tadi menceritakan kisah menawan tentang perjalanannya bersama
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul dan mendekati kediaman Khadijah radhiyallahu anha dengan wajah nan tampan dan rona muka nan mulia. Khadijah radhiyallahu anha segera menyambut kedatangan beliau di depan pintu dan menyampaikan ucapan selamat karena pulang dengan selamat dari perjalanan dagang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajah ke arah Khadijah radhiyallahu anha seraya mengucapkan terima kasih sambil menundukkan mata. Setelah itu, beliau menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha kisah perjalanan, keuntungan dagang, dan barang-barang yang beliau bawa dari Syam. Khadijah radhiyallahu anha diam mendengarkan penuturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpamitan lalu pergi. Khadijah radhiyallahu anha tetap berdiri di tempat semula. Pandangannya tertuju pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bayangan beliau menghilang di persimpangan jalan. Beliau menuju ke rumah paman beliau, Abu Thalib, yang merasa senang dan puas karena keponakannya telah kembali pulang dari perjalanan jauh dengan selamat. Kehidupan di Mekah berjalan normal seperti biasa selama beberapa hari. Para pemodal fokus menghitung keuntungan dan kerugian. Perhitungan kafilah dagang tuntas dan hampir tuntas setelah terputus hubungan antara para pedagang dan para pekerja masing-masing untuk sementara waktu. Kecuali hubungan antara Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha nan suci dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan jujur lagi terpercaya. Khadijah radhiyallahu anha sudah banyak makan garam kehidupan, mengenal banyak lelaki, dan menikah 2 kali dengan 2 orang di antara para pemimpin dan orang terhormat Arab, Atik bin Ais bin Abdullah al-Makhzumi dan Abu Halah Hindun bin Zurarah at-Tamimi. Ia juga sudah memperkerjakan sejumlah lelaki dewasa dan juga muda. Namun, di antara mereka semua, ia tidak melihat tipe lelaki tiada duanya itu. Khadijah radhiyallahu anha hanyut dalam lamunan, mengingat kembali suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan tiada duanya dan istimewa kala bercerita kepada Khadijah tentang perjalanannya dan memperlihatkan wajah beliau kepadanya saat datang menghampirinya, wajah yang penuh dengan wibawa dan kemuliaan. Pikirannya mengelilingi tempat di mana ia menemui pemuda dari keluarga Hashim itu, hingga mengguncang perasaannya dan jantungnya berdebar. Ia juga memikirkan bagaimana pula ia harus menghadapi kaumnya karena sudah menutup pintu bagi sejumlah pemimpin Quraisy dan orang-orang terkemuka Mekah untuk meminangnya. Khadijah radhiyallahu anha memikirkan kaumnya tanpa mengetahui seperti apa pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Apakah gerangan ia mau menerima perasaan seorang janda tua yang sudah berusia 40 tahun? Khadijah radhiyallahu anha merasa sedikit malu karena jika dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih muda belia, ia merasa hanyalah seorang bibi atau ibu. Di sisi lain, ia tak terlepas dari pikiran seorang ibu dan mendiang suaminya, Atik bin Ais al-Makhzumi, meninggalkan seorang anak perempuan untuknya yang sudah mencapai usia menikah. Dan suami sebelumnya, Abu Halah Hindun bin Zurarah at-Tamimi, juga meninggalkan anaknya, Hindun, yang masih kecil. Lalu untuk apa ia memiliki perasaan yang tampak putus asa dan tiada gunanya ini? Ketika dilanda rasa bingung, datanglah temannya Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu pasti apa yang dirasakan kawannya itu. Ia mendesak Khadijah radhiyallahu anha sampai akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya terpendam dalam hatinya. Nafisah membesarkan hati Khadijah radhiyallahu anha dalam menghadapi persoalan ini, karena di antara kaum wanita Quraisy tidak ada yang lebih unggul daripada dia dalam hal nasab dan kemuliaan.
Terlebih, ia punya kekayaan dan kecantikan. Banyak lelaki kaumnya yang sangat mendambakan menikah dengannya andai saja mereka bisa. Setelah itu, Nafisah pergi meninggalkan Khadijah dengan tekad untuk melakukan sesuatu. Nafisah mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu bertanya kepada beliau, kenapa beliau menjauhkan diri dari dunia dan menghabiskan masa mudanya dalam kesendirian. Kenapa ia tidak menikahi seorang wanita yang menyayangi beliau, menghibur kesedihan beliau, dan menghilangkan kesepian beliau. Si pemuda menahan air mata yang hampir saja menetes jatuh sembari mengingat kesendirian beliau sejak ditinggal mati oleh ibunda beliau kala masih kecil, kala beliau berusia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW memaksa tersenyum untuk menjawab pertanyaan Nafisah. Aku tidak punya apa-apa untuk menikah. Dengan segera Nafisah bertanya, jika engkau diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, cantik, mulia, dan punya kelayakan, apakah kau mau menerimanya? Mendengar pertanyaan Nafisah ini, beliau sudah tahu siapakah yang ia maksud. Demi Rob penguasa Ka'bah, wanita yang dimaksud Nafisah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, kalau dia mengajakku menikah, tentu aku menerima tawarannya. Namun apa iya dia mengajakku menikah? Nafisah langsung pergi dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW hanyut dalam pikirannya. Sambil membayangkan sosok Khadijah radhiyallahu anha tampak di hadapan beliau, wajah ceria Khadijah radhiyallahu anha di balik kesendiriannya memancarkan kelembutan, keelokan, dan kasih sayang. Karena khawatir semakin hanyut dalam lamunan dan khayalan, karena beliau tahu pasti Khadijah telah menolak pinangan orang-orang terkemuka dan kalangan kaya Quraisy. Untuk itu beliau sadar diri dan kembali pada kenyataan. Beliau kemudian pergi menuju Ka'bah. Tak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW menerima undangan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dengan segera memenuhi undangannya dengan disertai paman beliau Abu Thalib dan Hamzah. Keduanya adalah putra Abdul Muthalib. Di rumah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW dan kedua paman beliau rupanya mendapat kaum Khadijah radhiyallahu anha sudah menunggu dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk pernikahan cepat. Abu Thalib kemudian berbicara, amma ba'du, Muhammad, jika dibandingkan siapapun lelaki, pasti lebih unggul dari sisi kebaikan, keutamaan, kemuliaan, akal, keluhuran, dan keagungan. Meski ia kurang dalam hal harta benda, toh harta sesuatu yang pasti berlalu dan barang pinjaman yang pasti akan diminta kembali. Ia berminat untuk menikahi Khadijah binti Khuwailid dan Khadijah juga memiliki minat yang sama kepadanya. Paman Khadijah, Amr bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, memuji Nabi Muhammad SAW dan menikahkannya dengan Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar senilai 20 ekor unta. Setelah akad nikah selesai, unta-unta disembelih, rebana ditabuh. Turut hadir para keluarga dan sahabat, tak terkecuali Halimah yang sengaja datang jauh-jauh dari pedalaman Bani Sa'ad untuk menyaksikan pernikahan anak yang pernah ia susui. Pada keesokan paginya, Halimah kemudian pulang dengan membawa 40 ekor kambing pemberian Khadijah radhiyallahu anha untuk wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW, sang suami tercinta. Air mata Nabi Muhammad SAW berlinang sambil merasa kehilangan sosok ibunda beliau, Aminah radhiyallahu anha. Lalu tiba-tiba ada tangan nan lembut yang mengobati luka lama dengan penuh kasih sayang nan melimpah. Rupanya beliau menemukan pengganti yang baik dalam diri Khadijah radhiyallahu anha untuk menggantikan kesendirian yang lama beliau lalui. Keduanya tenggelam dalam ketenangan hidup selama 15 tahun, menikmati kebersamaan dan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat untuk keduanya dengan menganugerahkan sejumlah anak lelaki dan anak perempuan kepada keduanya. Qasim, Abdullah,
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zaman menutupi kehidupan bahagia mereka berdua selama beberapa tahun. Di sela waktu itu, Nabi Muhammad SAW meminum air dari sumber mata air kasih sayang, menggantikan kesendirian masa lalu sebagai anak yatim, sembari mencari bekal untuk menghadapi masa depan di kemudian hari yang penuh dengan pengorbanan berat dan tugas-tugas besar. Dalam rentang waktu ini, keduanya merasakan kesedihan ditinggal mati dua anak tercinta, yaitu Qasim dan kemudian Abdullah. Pasangan suami istri yang mulia ini menghadapinya dengan kesabaran, karena kedua anak itu hanyalah titipan yang suatu hari nanti pasti akan diminta kembali. Begitulah kisah pertemuan, pernikahan, dan kebersamaan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana selanjutnya Khadijah radhiyallahu anha jugalah yang bersama Nabi Muhammad SAW pada malam Qadar, di mana Nabi Muhammad SAW menerima risalah wahyu di malam Qadar.